Hai semuanya, aku Naura Ayu dan hari ini aku lagi ditantang sama teman-teman dari Female Daily untuk jawab rapid questions. Let's go! Album ini paling Naura yang versi umur sekarang atau justru malah yang paling beda? Album ini adalah kayaknya dibilang paling beda secara tema bisa ya. Tapi aku ngerasa album ini tuh kayak kembali ke roots aku karena musikal lagi, pop dengan sentuhan musikal karena aku ngerasa itu aku banget. Dan kayaknya dibilang beda juga bisa sih karena ini udah versi adulting ya, udah ngelewatin masa-masa remaja dan ini kayak OTW adulting gitu. Kalau harus jelasin cerita penuh cahaya cuma pakai 3 kata, what would it be? Acceptance, reflective, grateful. Lagu mana yang paling bikin kau mikir, oke, gue akhirnya dewasa ya? Kayaknya lagu Tak Ada Tata Caranya sih. Tak Ada Tata Caranya tuh bikin aku sadar kayak, oh, the struggle is real ya. Tapi, you know, everyone experience it. Jadi menurut aku ini kayak emang experience yang harus semua manusia lewatin. Kamu lebih pilih satu, nostalgia masa sekolah atau ketenangan jadi versi diri yang sekarang? Nostalgia masa sekolah. Ada nggak lirik yang awalnya susah banget kamu nyanyiin karena terlalu relate? Kalau nggak salah Pilih Kalian Lagi. Pilih Kalian Lagi tuh agak susah gitu. Pilih Kalian Lagi tuh lagu buat orang tua aku. Bila aku terlahir kembali, pasti aku pilih kalian lagi 1000 kali ku ada hari ini. Doamu menyertai sampai kau tua nanti, cintaku akan menemani. Waktu bikin album ini, kamu lagi ada di fase hidup seperti apa sih? Jujur, album ini tuh prosesnya dari tahun lalu awal. I'm really shocked that me last year wouldn't believe that me this year would switch that fast. Karena ada momen dimana pas begitu aku umur 19 tahun, ulang tahun ke-20 tahun lalu, aku ngerasa kayak there's a huge change inside me yang aku ngerasa it's good. It's a good change, tapi aku jadi lebih sentimental, terus aku lebih, I feel like I'm more calm than before, dan aku lebih choose my peace over everything. Jadi begitu proses album ini, it's so much easier for me karena aku sudah mulai sadar apa yang harus difokusin, apa yang udah lewat ya udah it's not mine, dan aku udah bisa mulai milah-milih apa yang perlu aku rasain, apa yang perlu aku nggak rasain. Jadi I think more or less it's like that. Kalau album ini jadi suasana, album ini tuh lebih ke sunset di mobil kah, hujan malam, atau jalan sendiri pakai headset, or any other scenario? Kita sebenarnya nggak ada sih di Jakarta, agak susah nyarinya ya. Tapi kayak kalau misalkan kalian tahu kayak di LA, di Santa Monica itu you know ada pantainya. Terus kamu jalan sendiri di situ pas lagi udah malam gelap, atau kayak di Korea tau gak sih pantai-pantai sepi terus kalian jalan terus ada angin-angin. Yeah, I feel like that's the scenery yang harus dirasain kayaknya. Dulu Naura kecil pengen cepet dewasa. Sekarang setelah dewasa, apa yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kamu? Dewasa itu kan masih sampai nanti. Jadi aku berharap kayak semoga ini kayak sekarang aja gitu ya. Kalau ternyata semua orang dewasa tuh kayak udah dipakemin, diharusin, kayak kita tuh mikir pasti dia tuh bisa nge-take a good care of themselves gitu. Kayak misalkan ada orang dewasa kena masalah, pasti orang dewasa lain tuh mikir kayak udah lu udah gede ini, which is true. Tapi kan kadang-kadang orang tuh ada momen-momen yang aduh this is too overwhelming, ini terlalu sulit. Terus ada momen kayak dimana kayak I don't think I deserve to be treated this way gitu-gitu. Dan kadang-kadang kita suka lupa kalau orang dewasa tuh juga manusia. And we know how to survive. And we will survive. Tapi ada momen dimana orang-orang dewasa tuh selalu kasih expectation bahwa mereka tuh yaudah lo udah gede ini pasti bisa. Padahal there are moments yang kayak kita tuh lagi weak, kita lagi tired. I kind of experienced that. Sampai aku suka malu, kayak gimana ya cara curhatnya ya, karena pasti orang-orang mikirnya ya udah lu udah gede gitu. Jadi ya udah jadi belajar untuk ngekontrol diri sendiri aja gitu. Siapa orang pertama yang kamu kasih denger album ini and how was their reaction? Mama papa aku, terus karena mereka tahu banget aku tuh udah lama banget pengen nulis album lagi. Even EP aja tuh nggak kejadian. Begitu setelah COVID berubah jadi Naura Ayu, dari yang Naura kecil itu
sampai sekarang akhirnya ada album tuh, it feels like a dream come true to me, and they know how much I want it. Balik ke roots aku lagi, when they first hear it, mereka tuh surprised dengan lagu-lagunya. Aransemennya juga bagus banget sama Kak Ivan, dan aku nulis sama Kak Ivan dan Kak Rinrin. Kayak kan udah mulai mau keluar nih, maksudnya udah momen-momen udah mulai pre-release dan lain-lain. Mereka tuh lagi mellow-mellownya, lagi sering nangis. Terus aku kayak waktu itu lagi hangout sama teman-teman aku, mereka ngedengerin full album aku sendiri. Terus mamaku fotoin papaku lagi nangis. Dia bilang kayak, ini rasanya tuh kayak kakak awal-awal mau berkarir ya, kayak album dongeng awal-awal. Terus aku langsung mellow dong digituin. Karena there are hard times, terus there are happy times. Tapi tau gak sih Kak, rasanya kayak when your life feels like it was too much di belakang sana, and when you look back it feels unreal and surreal for you. Terus sekarang begitu dewasa ngerasa kayak, ya Allah aku mau bermimpi kayak dulu tuh, reality hits me all the time gitu. Jadi kayak it's very, it's kind of hard gitu. Satu hal random yang orang nggak tahu pas proses bikin album ini, what was it? Setiap kali aku rekaman, aku selalu print foto yang menjadi motivasi aku atau the reason why the song exists. Kayak lagu Terima Kasih, aku print foto aku sama teman-teman sekolah aku, sama sahabat-sahabat sekolah aku taruh di studio. Terus pada saat aku lagu untuk orang tua aku, ya udah aku di handphone aku sih, aku ada foto mama papa, my family gitu-gitu, dan it helps me a lot untuk tahu kayak kenapa motivasi lirik itu ada dan lain-lain. Karena kalau kita lagi rekaman kan kita take berkali-kali, dan kadang-kadang suka ngerasa kok nggak dapet ya, ada kesel, emosinya bercampur, dan itu suka ngehilangin rasa yang mau kita sampaikan di lagu itu. Jadi menurut aku foto itu tuh sangat ngebantu aku. That's very random but it helps me a lot. Di album ini kamu banyak ngomongin soal growing up. Menurut kamu bagian paling challenging dari growing up itu apa? I'm very grateful that I still have my parents until today, and I want them to live like until forever. Umurnya panjang sampai kayaknya aku punya cucu deh, biar mereka punya cicit. Jadi se-challenging-challengingnya growing up, I'm still very grateful with my parents. Kalau misalkan aku ngerasa kayak my life depends on my career, terus there are moments yang misalkan karirnya tuh lagi nggak smooth aja, dimana rasanya tuh struggle-nya tuh lebih gila banget. Karena kan kalau misalkan kita berkarir kan kita ekspektasinya dan keinginannya itu tergantung publik. Kayak do they like it, do they want it, and do they accept me for who I am through my music. Itu kan semua kan tergantung publik. The control nggak di kita, tapi kita ya udah kita bisa berkarya dan lain-lain, tapi kontrol hasilnya tuh ada di kita. Jadi sebenarnya tuh lebih seringnya tuh growing up ternyata kita usaha, ujung-ujungnya usaha kita harus kadar roll aja gitu, kayak ya udah the future, yang penting kita usaha untuk hari ini, besok, dan lain-lain tuh urusan besok. Tapi kan kadang-kadang overthinking juga. Jadi itu sih struggle-nya. Kalau bisa kasih pesan ke Naura umur 14 tahun lewat satu lagu di album ini, kamu akan pakai lagu yang mana? Aku bakal pakai intronya, Cerita Penuh Cahaya, intro album ini. Aku suka banget liriknya, karena pada saat aku umur 14 tahun, itu kayak lumayan teringat banget sama aku sih momen-momen aku umur 14 tahun. Karena pas umur 14, aku itu bener-bener 1 tahun sebelum COVID, dan aku masih konser dongeng 4, dan aku mulai ngerasa insecure, itu kayak teenager kalau di film Inside Out, Riley. Nah, I was like that. Terus aku kayak bener-bener insecure, even makeup doesn't help. Sumpah aku ngerasa kayak there's no way out. I'm very insecure. I look ugly. Itu beneran, the struggle was real. Sampai akhirnya ada lagu Dikelilingi Cinta. Tapi pas aku lihat sekarang umur 14 tahun tuh kayak gila, you have to be grateful bisa konser dongeng di ICE BSD sold out. You have to be grateful for that. Terus ada film, terus kamu masih ada momen-momen sekolah, itu kayak that's very precious gitu loh. Dan sekarang aku pengen banget bisa sekolah lagi, terus mau konser dongeng juga pengen banget. Tapi the issue back then cuma insecure. Jadi aku mau ngasih tahu aja kan orang yang dulu lewat lagu intro Penuh Cahaya, indah akan selalu menghampiri. Jadi masih banyak banget hari-hari baik di depan kamu, karena sampai hari ini aku masih survive, aku masih nggak kenapa-kenapa, dan aku masih dikasih kepercayaan dan spark untuk bermimpi. Jadi your life is not gonna end when you're 14 and you're insecure, like it's fine, you'll be okay. Dan aku ngerasa tapi itu kayak fase yang anak-anak remaja pasti akan lewatin, karena adik aku waktu itu juga ngelewatin juga. And I know it's a girl problem, it's fine.
Jadi kayaknya intro aku sih, karena aku suka banget liriknya. Kalau album ini jadi karakter, dia tipe orang yang seperti apa? Di otak aku, dia tuh kemayu, terus kayak sentimental. Dia kayak punya healing energy. Jadi kalau orang ada di sekitar dia bisa nge-calm. Even without doing anything, album ini tuh bisa menenangkan orang-orang di sekitarnya. Rasanya tuh kayak Thumbelina, I think, do you know Thumbelina? Like she's small, but she has a huge energy for sekitarnya dia. Jadi aku ngerasa kayak gitu sih. Setelah orang selesai dengerin cerita Penuh Cahaya, kamu berharap mereka pulang dengan perasaan apa? Dengan perasaan senang, pasti bahagia, terus perasaan kalau mereka di notice dan merasa kayak oh I'm not alone, ternyata album ini tuh bisa menjadi relate buat aku, untuk nemenin aku, it's made for me, karena album ini untuk semua orang. Jadi this album is meant to be yours, dan orang seneng, terus orang ngerasa lebih bersyukur sih pastinya. Boleh nggak spill sedikit single terbaru kamu, sekalian nyanyiin satu potong lirik yang kamu suka dari lagu itu? Aku pilih lagu Terima Kasih sebagai single kedua aku dari album Cerita Penuh Cahaya, karena aku pengen teman-teman semua yang di sekolah itu lebih bersyukur dan grateful untuk hari-hari sekolahnya, karena momen-momen sekolah itu gak akan terulang lagi unless you become a teacher. I see school in the most sentimental way now, karena aku ngeliat teman-teman aku sekarang udah ngejar mimpi mereka dengan jalan mereka masing-masing. We're still together, but it's just that aku ngelihat teman-teman aku yang dulu kita satu sekolah bareng-bareng berenam terus udah mulai fokus sama diri masing-masing. Begitupun dengan aku. Jadi menurut aku sekolah is the start for a bright future. Jadi jangan disia-siakan pelajarannya sama gurunya dan sama teman-temannya gitu. Jadi berterima kasihlah dan be grateful. Aku nyanyiin kali ya refnya ya. Terima kasih telah jadi bagian hidupku. Hari kemarin kita jadikan kenangan. Fullnya kalian denger aja di seluruh digital platform. Oke semuanya, itu tadi rapid questionsnya. Aku bener-bener senang banget bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Female Daily. I'm very happy. Dan jangan lupa didengerin album terbaru aku, judulnya Cerita Penuh Cahaya. Di stream semua lagunya dan semoga album ini bisa heal kalian in the most simplest way. Bye!